Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PER 01. Nama saya Winnie Sitinjak dengan NIM 12S25051. Perkenalkan Pak, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baiklah Pak, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengerjaan UAS kami, yaitu UAS Praktikum yang dilakukan pada Rabu 17 Desember 2025 yang dengan mata kuliah pemrograman visual. Baiklah Pak, untuk petunjuk umumnya sudah diberitahu, yaitu yang pertama ujian dikerjakan secara peer, itu kami berdua. Lalu ujian bersifat tertutup dan tidak diperkenankan untuk melihat dokumentasi atau mengakses internet untuk melihat contoh atau referensi lainnya. Dan tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan peer lainnya. Lalu terdapat 5 buah studi kasus dengan total nilai 100 poin. Dan yang kelima, setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan submission dan video presentasi akan berkontribusi sebesar 60% pada nilai UAS. Untuk pengumpulannya, kami akan mengumpulnya di GitHub Classroom kami. Lalu untuk pengerjaan kami, yaitu link video pengerjaan dan link video live akan kami upload di GForm yang telah diberikan. Lalu untuk pada rekaman terdapat syarat, yaitu tidak menambahkan background musik. Sebutkan dengan jelas identitas peer, nama, dan NIM. Jabarkan alur solusi Anda dengan rinci dan jabarkan kesulitan Anda dan sampaikan nilai yang Anda peroleh dari grader. Jika nilai tidak keluar di GitHub Classroom atau grader, silakan sampaikan hasil akhir yang Anda peroleh di video. Apakah sudah berhasil semua sesuai dengan expect output yang ada pada soal? Mengapa untuk yang soal pertama, yaitu sistem evaluasi kantin asrama dengan 20 poin, yang dimana kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa, yang dimana program harus meminta jumlah reviewer semaksimal 20. Lalu kami akan membuat ratingnya 1-5, dan jika inputnya di luar rentang tersebut harus ditolak. Lalu dimana kami akan menghitung rata-rata rating tertinggi, rating terendah, dan serta jumlah rating yang lebih atau sama dengan 4. Lalu yang keempat, ada memberi evaluasi berdasarkan rata-rata, yang dimana lebih kecil dari 3 terdapat evaluasi kantin perlu evaluasi manajemen. Lalu jika di antara 3 dan lebih kecil dari 4, maka kondisi cukup masih perlu peningkatan. Dan untuk lebih dari 4, kantin dalam kondisi baik, yang dimana wajib menggunakan minimal 2 fungsi, yaitu fungsi input dan validasi. Baiklah, untuk contoh input yang pertama, contoh input dan contoh output yang diberikan telah diberikan. Lalu kami akan mencobanya nanti setelah menjelaskan alur program kami. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan program kami untuk soal yang pertama, yaitu program logarithm, yang dimana pertama-tama diawali dengan main, yang dimana main ini menandakan untuk memulai program. Di sini Pak, kami mendeklar sebuah variabel yang dimana n, i, rating dengan tipe data integer. Kemudian kami mendeklar sebuah variabel yang dimana variabel total, max, min, dan count dengan tipe data integer. Kemudian Pak, kami mendeklar sebuah variabel rata, di mana rata-rata ini akan kami buat dengan tipe data real. Kemudian sini Pak, kami mendeklar sebuah variabel dengan variabel daftar dengan tipe data string. Kemudian kami menginput sebuah variabel n. Di sini juga Pak, kami mengassign, yang dimana variabel assign-nya nanti total sama dengan 0. Kemudian count-nya, yaitu kami mengassign sebuah variabel count, yang dimana count sama dengan 0. Kemudian daftar, kami mengassign sebuah variabel daftar, yang dimana daftar sama dengan tanda kutip 2, yang dimana tanda kutip 2 ini akan menandakan spasi untuk outputnya nanti. Kemudian kami membuat perulangan for atau loop for dengan variabel i dengan start value 1 and value n dengan step by 1. Kemudian Pak, kami menginput sebuah variabel rating, yang dimana nanti rating ini untuk menghasilkan yang diinginkan pada input pada soal. Di sini Pak, kami membuat percabangan if dengan rating lebih kecil sama dengan 5 dan rating lebih besar dari 0. Jika dia false
maka output yang keluar yaitu invalid, ulangi, kemudian input rating. Kemudian kami lanjut ke persamaan bawah yang dimana I sama dengan 1. Jika dia true maka kami mengassign sebuah max dengan variabel dengan rating. Kemudian kami mengassign min sama dengan rating. Kemudian Pak, di sini kami juga mengassign di variabel total, yaitu total ditambah rating. Kemudian kami membuat perkembangan if rating lebih besar sama dengan 4, yang dimana jika dia true maka kami mengassign sebuah count, yang dimana count ini tambah 1. Kemudian kami membuat rating lebih besar max dengan kemudian kami membuat assign max sama dengan rating. Lanjut ke percabangan berikutnya yaitu rating lebih kecil min. Jika dia true kami mengassign sebuah min sama dengan rating. Baik Pak, jika perulangan for-nya sudah terjadi, kami mengassign sebuah variabel rata yang dimana hitung rata total, n. Baik Pak, dilanjutkan teman saya. Baik Pak, untuk outputnya yaitu terdapat beberapa output. Yang pertama output daftar rating, dan kami akan membuat output daftar rating dengan tanda petik, dan kami akan membuat dan menampilkan isi daftar. Lalu untuk yang kedua, output yang kedua itu rata-rata, yang dimana kami akan membuat rata-rata sama dengan topik set dari rata, 2. Lalu untuk yang ketiga, output tertinggi, dan kami membuat dan max. Output terendah, dan kami akan menampilkan min. Serta yang terakhir, output reviewer rating lebih dari atau sama dengan 4, yang dimana kami akan membuat dan count dan jumlah orang dengan tanda petik. Lalu di sini kami memanggil fungsi yaitu cek kondisi dengan parameter rata. Lalu untuk fungsi Pak, kami membuat 2 fungsi yaitu cek kondisi dan menghitung rata. Yang pertama yaitu hitung rata, di mana kami membuat fungsi yang bernama hitung rata dengan parameter integer total dan integer n, dan kami akan mereturn variabel yaitu rata dengan tipe data real. Lalu di sini kami membuat deklarasi real rata. Lalu kami membuat assign di mana rata sama dengan total per n, dan kami akan mereturn real rata. Lalu untuk yang kedua itu cek kondisi, di mana fungsinya bernama cek kondisi dengan parameter real rata. Lalu kami membuat satu percabangan yaitu jika rata lebih besar sama dengan 4, maka output yang akan keluar adalah kondisi sangat baik, dan jika false maka akan masuk ke satu percabangan yaitu jika rata lebih besar sama dengan 3, maka outputnya adalah kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Lalu untuk false-nya kami membuat output kondisi buruk. Baiklah Pak, untuk fungsi telah berakhir. Setelah menjelaskan main dan kedua fungsinya, kami akan mencoba contohnya dengan merankannya dengan contoh input dan output yang diberikan. Baiklah Pak, untuk yang pertama kita disuruh memasukkan integer n, yaitu untuk jumlah reviewer sebanyak 6. Lalu untuk rating pertama yaitu 4. Lalu untuk rating kedua yaitu 5. Rating yang ketiga ada 2. Rating yang keempat 6. Baiklah Pak, di sini invalid, kami membuat output invalid dan disuruh mengulangi karena rating yang diberikan lebih dari 5 sesuai dengan syarat yang diberikan. Maka kami akan mengulanginya yaitu 3. Lalu untuk rating yang kelima yaitu min 1 dan keluar output invalid dan ulangi. Kemudian kami akan mengulang dengan 1. Lalu untuk rating ke-6 yaitu 4. Maka keluar outputnya yaitu daftar rating sama dengan 4, 5, 2, 3, 1, 4, dan rata-rata 3,17, tertinggi 5 dan terendah 1, serta reviewer rating lebih besar sama dengan 4, yaitu sebanyak 3 orang, dan untuk statusnya yaitu kondisi cukup, masih perlu peningkatan.
Baiklah Pak, untuk contoh input dan output yang diberikan telah sama, maka kami dapat menyimpulkan bahwa program kami ini benar. Baiklah Pak, di sini kami akan menyelesaikan soal yang kedua yang dimana simulasi manajemen stok minimarket asrama dengan total poin yaitu 20 poin. Soalnya yaitu buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang diberikan input yaitu nama barang, stok awal lebih besar sama dengan 0, jumlah terjual lebih kecil sama dengan stok awal. Di sini kami disuruh untuk menghitung stok akhir dan tampilkan statusnya. Dan di mana jika dia 0, habis segera restock. Jika dia lebih kecil dari 5, stok menipis. Jika dia lebih besar sama dengan 5, stok aman. Di sini kami disuruh untuk menggunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Yang dimana ya di sini sudah diberitahu contoh input yang ingin kami input di pada program kami dan output yang diinginkan pada program kami tersebut. Baiklah Pak, untuk soal nomor 2 kami telah membuat suatu program yaitu soal 2 UAS. Kami buat nama soal 2 UAS. Yang pertama saya jelaskan yaitu main. Main adalah di mana kita akan memulai program kita. Setelah itu kami akan mendeklarasikan variabel jumlah barang sebagai integer dan variabel nama barang dengan tipe data string. Lalu untuk stok awal kami membuatnya sebagai integer, lalu dan terjual sebagai integer juga, stok akhir sebagai integer dan string status serta integer i. Lalu di sini kami menginput jumlah barang. Kemudian kami buat satu looping for yaitu di mana i sama dengan 1 sampai ke jumlah barang. Yang di mana maksud i sama dengan 1 sampai ke jumlah barang itu yang pertama kami akan mulai dari nomor yang pertama sampai ke jumlah barang yang akan diberikan nanti. Lalu di sini kami menginput nama barang, lalu menginput stok awal dan input terjual. Jika terjual lebih besar dari stok awal dan terjual lebih kecil dari 0, maka kami akan membuat satu percabangan false, yaitu jika false dia akan mengoutput invalid, ulangi saudara. Lalu kami akan menginput terjual kembali. Lalu untuk true-nya tidak akan terjadi apa-apa. Lalu di sini kami membuat assign di mana stok akhir sama dengan stok awal dikurang terjual. Lalu status sama dengan cek status stok akhir, yaitu cek status stok akhir ini adalah fungsi yang bernama cek status dan dengan parameter atau argumen stok akhir. Lalu di sini kami mengoutput nama barang dengan nama barang, kemudian stok awal, terjual, stok akhir, dan status. Di sini juga kami menambahkan satu spasi dengan menggunakan dan serta tanda kutip. Lalu untuk fungsi akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan fungsi yang dimana dengan nama fungsinya yaitu cek status. Di sini fungsi menggunakan parameter integer stok akhir. Kami mengereturn sebuah variabel status dengan tipe data string. Kemudian kami mendeklar sebuah variabel status dengan tipe data string. Kemudian kami mendeklar sebuah variabel yang dimana jumlah barang, i dengan tipe data integer. Kemudian kami mengassign sebuah jumlah barang sama dengan 1. Di sini kami membuat perulangan for atau looping for yang dimana variabel i start value 1 dan end value jumlah barang dengan step 1. Di sini Pak kami membuat percabangan if yang dimana stok akhir sama dengan 0. Jika dia true maka di sini kami mengassign sebuah status yang dimana status ini akan menghasilkan habis segera restock. Jika dia false maka lanjut ke percabangan kiri yang dimana stok akhir lebih kecil dari 5. Jika dia true maka kami membuat assign dengan variabel status yang dimana status ini akan dikategorikan sebagai stok menipis. Kemudian lanjut jika dia false lanjut ke percabangan kiri yang dimana kami membuat percabangan if dengan stok akhir lebih besar sama dengan 5. Jika dia true maka kami mengassign sebuah status dengan hasil statusnya nanti yaitu stok aman. Kemudian jika perulangannya sudah terjadi, maka kami mengereturn sebuah string status.
Bapak telah kami jelaskan program main dan juga fungsinya, maka kami akan mencobanya dengan contoh yang diberikan. Baiklah Pak, kami akan mencoba contohnya. Yang pertama disuruh memasukkan jumlah barang yaitu 4. Kemudian untuk nama barang yang pertama yaitu Indomie dengan stok awal 20, serta yang terjual adalah 5, serta akan keluar output dengan nama Indomie stok awal 20, terjual 5, stok akhir 15 dengan status stok aman. Lalu untuk yang kedua yaitu susu UHT, untuk stok awalnya ada 4 dan untuk terjual 6 dan keluar output invalid, ulangi saudara. Lalu kami akan mengulang 3 dan keluar output susu UHT dengan stok awal 4, terjual 3, stok akhir 1 dengan status stok menipis. Untuk barang yang ketiga yaitu roti tawar. Dan untuk yang kedua yaitu stok awalnya yaitu sebanyak min 2. Dan keluar output invalid, ulangi saudara, dan kami akan memasukkan stok awalnya yaitu 6 dan untuk yang terjual adalah 6 serta keluar output roti tawar dengan stok awal 6, terjual 6, stok akhir 0, habis segera restock. Lalu untuk barang yang keempat adalah kopi saset dengan stoknya 3 dan yang terjual adalah 3 dan keluar output bernama kopi saset, stok awal 3, terjual 3, stok akhir 0, serta dengan status habis segera restock. Baiklah Pak, untuk contoh yang kedua telah berhasil, maka kami dapat menyimpulkan bahwa program kami yang kedua ini telah berhasil kami buat. Lalu untuk soal yang ketiga akan dibacakan oleh peer saya. Baiklah Pak, di sini saya akan membacakan case yang ketiga atau soal yang ketiga, yang dimana sistem penghitungan konsumsi listrik kamar dengan total poin 20 poin. Di sini diketahui setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik, yang dimana di sini akan disuruh untuk program harus menerima yaitu nama penghuni, jumlah perangkat dengan maksimal 10, konsumsi tiap perangkat dengan lebih besar sama dengan 0. Di sini hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Kemudian jika total lebih besar 1000 watt, tampilkan peringatan. Gunakan nested looping dan minimal 2 fungsi. Baiklah Pak, di sini sudah diberikan contoh input yang harus kami buat ke dalam program kami dan contoh output yang ingin diterima. Baiklah Pak, untuk programnya akan dijelaskan oleh peer saya yaitu ini. Baiklah Pak, di sini kami membuat satu program dengan fungsi yaitu fungsi hitung konsumsi. Yang pertama kami akan menjelaskan mainnya, yang dimana yang pertama itu kita akan memulai program kita dengan simbol main, lalu kita akan mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer yaitu n dengan i, jumlah alat, total orang, total kamar, dengan string nama. Lalu kita akan menginput n, serta kita akan mengesain di mana total kamar sama dengan 0 yang dimaksud. Untuk total kamar kita akan memulainya dari 0. Lalu untuk total orang kita akan memulai dari 0. Lalu kita akan mengoutput total konsumsi sebagai kata pengantar untuk menginput beberapa variabel nanti. Yang pertama kami akan membuat satu looping for, yaitu di mana bernama variabel i dan start value sama dengan n. Lalu kami akan menginput nama, menginput jumlah alat, dan kami di sini mengassign di mana total orang sama dengan hitung konsumsi jumlah alat, yang di mana hitung konsumsi ini adalah suatu fungsi yang kami panggil dengan parameter jumlah alat. Lalu kami di sini mengoutput nama dan sama dengan tanda petik dan memasukkan total orang dan memasukkan WH dengan tanda petik. Lalu di sini kami mengassign di mana total kamar sama dengan total kamar ditambah total orang. Lalu di sini kami mengoutput total konsumsi kamar sama dengan total kamar, mengoutput total konsumsi kamar sama dengan serta mengoutput total kamar yang telah dihitung. Lalu di sini satu percabangan yaitu total percabangan if total kamar jika lebih kecil sama dengan 1000
Jika dia false, maka dia akan mengoutput konsumsi melebihi batas wajar. Lalu jika dia benar, yaitu konsumsi masih dalam batas wajar. Baiklah Pak, untuk program fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raffi. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan sebuah fungsi yang dimana dengan nama fungsi yaitu hitung konsumsi dengan menggunakan parameter integer jumlah alat, dan di sini kami mereturn sebuah variabel yaitu total orang dengan menggunakan tipe data integer. Baik Pak, di sini kami mendeklar sebuah variabel yaitu total orang i, konsumsi dengan tipe data integer. Kemudian di sini kami mendeklar total orang mulai dari 0. Mengassign sebuah total orang sama dengan 0. Kemudian Pak, di sini kami membuat perulangan for atau looping for dengan variabel i start value 1 n value jumlah alat dengan step 1. Kemudian di sini kami menginput konsumsi. Di sini Pak, kami membuat percabangan if konsumsi lebih kecil sama dengan 0. Jika dia false, maka output yang keluar yaitu invalid, ulangi, dan input konsumsi. Kemudian Pak, di sini kami mengassign sebuah variabel total orang yang dimana total orang tambah konsumsi. Di sini Pak, kami mereturn sebuah integer total orang sesuai dengan yang pertama tadi Pak. Kami mereturn integer total orang. Baiklah Pak, kami sudah menjelaskan program kami untuk soal nomor 3. Di sini kami akan membuat contoh input yang pada soal yang akan dijelaskan oleh Persaya Winnie. Baiklah Pak, setelah menjelaskan program kami, maka kami akan mencobanya dengan contoh yang diberikan pada soal. Baiklah Pak, kami akan mencoba contoh yang ketiga. Yang pertama disuruh memasukkan N sebagai jumlah penghuni. Lalu akan keluar output total konsumsi dan nama pertama yaitu Budi dengan jumlah perangkat atau yaitu 3, konsumsinya ada 20, 50, 40. Lalu keluar output di mana Budi sama dengan 110 WH, kemudian ada Tika, kemudian untuk alat yaitu 1 dengan total konsumsi 200 bos. Serta akan keluar output Tika sama dengan 200 WH. Kemudian yang ketiga yaitu Rian, dan akan keluar jumlah alatnya 4. Kemudian untuk konsumsi yang pertama 150, lalu min 1, minus 10. Nah, kami akan membuat 100 dan 150 serta 200. Lalu keluar output Rian sama dengan 600 WH, dan keluar output yang selanjutnya yaitu total konsumsi kamar sama dengan 910 WH dan konsumsi masih dalam batas wajar. Baiklah Pak, untuk output yang keluar telah sama, maka kami dapat mengatakan bahwa program kami ini dapat menjawab pertanyaan nomor 3. Baiklah Pak, untuk soal yang keempat akan dibacakan oleh Persaya. Baiklah Pak, di sini saya akan membacakan soal nomor 4 yang dimana sistem penjadwalan shift assistant lab dengan total poin 20 poin. Baiklah Pak, di sini diketahui pada soal buat rekap shift assistant lab maksimal 8 asisten, yang dimana input yang diinginkan yaitu nama, jumlah shift 0 sampai 7, input invalid harus diulang. Hitung total shift, rata-rata shift, shift terbanyak, shift tersedikit. Evaluasi, rata-rata lebih kecil 3, distribusi tidak merata, kemudian lebih besar sama dengan 5, shift terlalu padat. Baiklah Pak, di sini contoh input yang diinginkan sudah ada pada soal, dan output yang diinginkan juga sudah ada pada soal Pak. Di sini kami membuat input dan output pada program kami pada soal UAS 4. Baiklah Pak, di sini kami telah membuat satu program untuk menjawab soal nomor 4 yang yaitu mencari shift
apakah shift dalam lab itu merata atau tidak dengan menggunakan fungsi. Saya membuat satu fungsi, serta untuk mainnya saya akan jelaskan. Yang pertama kita akan mulainya dengan main untuk simbol oval, lalu kita akan mendeklarasikan beberapa variabel integer yaitu n, i, total shift, max shift, dan min shift. Di mana total shift adalah total keseluruhan shift, max shift adalah shift yang terbanyak, dan min shift adalah shift yang tersedikit. Lalu di sini kami mendeklarasikan rata-rata sebagai tipe data real, dan kami membuat satu deklarasi string max nama, min nama, serta kesimpulan. Lalu di sini kami menandai total shift sama dengan 0, yaitu di mana kita akan memulai menghitungnya dimulai dari 0. Lalu kita akan membuat assign yaitu max shift sama dengan min 1, yang berarti maxnya dimulai dari min 1, serta untuk min shiftnya dimulai dari 1000. Lalu kita akan menginput n, serta kita akan membuat integer shift r sebagai shift array. Lalu kita akan membuat string array nama dengan array sebanyak n. Kemudian kita juga membuat array shift dengan sebanyak n dengan tipe dengan berarray. Lalu akan masuk ke satu percabangan, yaitu masuk ke looping for, yaitu di mana dengan bernama variabel dan dimulai dari 0 sampai berakhir n kurang 1. Dan setelah itu kita akan menginput nama ke i dan menginput nama shift ke i. Lalu kita akan membuat satu looping lagi, yang dimana for i sama dengan 0, n dikurang 1. Dan untuk selanjutnya kita akan mengassign di mana total shift sama dengan total shift plus shift i, serta akan masuk ke percabangan di mana shift i sama dengan max shift, dan jika true dia akan max shift sama dengan shift i, dan max nama akan ditandai sebagai nama ke i. Lalu akan masuk ke percabangan di mana shift i lebih kecil dari min shift, maka jika dia true maka kita akan menandai min shift sama dengan shift ke i, dan min nama sama dengan nama ke i. Dan untuk percabangan false-nya tidak terjadi apa-apa. Lalu di sini kita akan mengassign rata-rata sama dengan total shift per n. Lalu kita akan mengoutput daftar shift. Setelah itu masuk lagi ke looping for atau perulangan for dengan nama i, serta start value-nya dimulai dari 0 sampai ke n kurang 1. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengoutput namanya, yaitu mengoutput nama i dan tanda panah ini dengan menggunakan tanda kutip, serta kita akan menampilkan shift ke i. Lalu keluar output tanda petik 2 sebanyak 2 kali untuk memberi jarak di antara output yang pertama dengan output selanjutnya. Lalu untuk output yang selanjutnya yaitu output total shift sama dengan tanda petik, dan kita akan menampilkan total shift. Lalu untuk output rata-rata sama dengan dan kita menampilkan rata-rata. Kemudian output shift terbanyak sama dengan dan max nama lebih besar, dan kita akan mengoutput tanda kurung, dan kita akan mengoutput juga min shift dengan tanda kurung di belakang. Lalu kita akan mengoutput shift tersedikit dan min nama sebagai nama dan shift tersedikit yang akan dikeluarkan nanti, serta kita akan memasukkan tanda kurung awal dengan tanda petik serta min shift dan tanda kurung di belakang. Serta kita juga akan mengoutput tanda kutip sebanyak 2 kali untuk memberi jarak di antara output lainnya. Lalu kita akan mengassign di mana kesimpulan sama dengan cek kesimpulan dengan parameter max shift dengan min shift, serta kita akan mengoutput kesimpulan. Baiklah Pak, untuk program fungsi akan dijelaskan oleh teman saya Rafli. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang dimana nama fungsinya yaitu cek kesimpulan parameter menggunakan integer maxval dan integer minval. Di sini Pak kami mengeritun variabel pesan dengan tipe data string. Kemudian di sini kami mendeklar sebuah variabel pesan dengan tipe data string, dan kami mendeklar sebuah variabel selisih dengan tipe data integer. Kemudian di sini kami mengassign sebuah selisih yang dimana selisih ini akan maxval dikurang minval. Kemudian Pak lanjut kami membuat sebuah percabangan if yang dimana selisih lebih besar sama dengan 3. Jika dia true maka
kami mengesan sebuah variabel pesan yang dimana pesan akan berisi distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Jika dia false, maka kami mengesan sebuah variabel pesan yang dimana isi pesan ini akan distribusi shift cukup merata. Di sini Pak, di sini kami mengreturn sebuah string pesan sesuai dengan pada parameter yang pertama tadi. Baiklah Pak, kami menyimpulkan program kami sudah kami buat. Di sini kami akan menginput atau membuat sesuai output yang diinginkan pada soal yang nomor 4. Baiklah Pak, untuk yang pertama kita disuruh masukkan ends, yaitu sebagai jumlah asisten, yaitu 5. Dan kita akan memasukkan nama yang pertama, yaitu Sinta. Dan kita masukkan shift-nya, yaitu 2. Dan masukkan nama yang kedua, yaitu Daniel, dengan shift 5. Serta kita masukkan nama Lala dengan shift 7. Serta untuk Johan dengan shift 1. Kemudian untuk Riko yaitu 4. Maka keluar output yang pertama adalah daftar shift sama dengan Sinta sama dengan 2, Daniel sama dengan 5, Lala sama dengan 7, Johan sama dengan 1, Riko sama dengan 4, dan total shift sama dengan 19, rata-rata 3,8, dan shift terbanyak sama dengan Lala, shift tersedikit yaitu Johan dengan sekali shift, serta untuk statusnya adalah distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Baiklah Pak, setelah mencoba input dan outputnya, maka kami dapat mengatakan bahwa program kami ini dapat menjawab pertanyaan yang diberikan pada soal nomor 4. Baiklah Pak, untuk soal yang kelima akan dibacakan oleh Persaya. Baiklah Pak, di sini saya akan membacakan soal nomor 5 yang dimana sistem kelayakan beasiswa internal dengan total poin 20. Di soal diketahui program memproses data pendaftar beasiswa dengan maksimal 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar input yang diinginkan yaitu nama, IPK 0,0 sampai 4,0, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, kriteria kelayakan dengan IPK lebih besar sama dengan 3,0 dan pendapatan lebih kecil dari 3 juta. Dan selanjutnya diketahui tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika pendaftar lolos lebih kecil 3, maka tampilkan peringatan. Dan di sini Pak sudah diberikan contoh input yang harus kami buat dalam program kami. Baiklah Pak, untuk soal nomor 5 ini kami telah membuat satu program dengan menggunakan fungsi cek kelulusan. Baiklah, untuk yang pertama saya jelaskan itu adalah main, di mana kita akan memulai program kita. Lalu kita akan mendeklarasikan beberapa variabel yaitu N, I, total lolos, dan tanggungan dengan tipe data integer. Lalu kemudian kita akan mendeklarasikan status sebagai tipe data string, dan kita akan mengassign di mana total lolos sama dengan 0, dan kita akan menginput N, serta kita akan mendeklarasikan kembali string array nama ke N, real array IPK ke N, real array gaji sebanyak N. Ketiga variabel ini bertipe data berbeda yaitu string, real, dan integer, namun sama-sama memiliki array sebanyak N. Lalu masuk ke perulangan for, yaitu di mana I sama dengan 0 sampai ke N kurang 1. Kita akan menginput nama ke I, IPK ke I, input gaji ke I, dan input tanggungan. Lalu di sini kami mengoutput tanda petik 2 sebanyak 2 kali untuk memberi jarak kepada output nanti. Lalu kita akan masuk ke satu perulangan yaitu I sama dengan 0 sampai ke N kurang 1, yang dimana untuk selanjutnya kita akan mengassign di mana status sama dengan cek kelulusan IPK ke I dengan gaji ke I, yaitu cek kelulusan ini adalah sebuah fungsi yang kita panggil. Lalu kita akan mengoutput nama ke I dan tanda panah serta status. Lalu di sini masuk ke percabangan jika status sama dengan lolos syarat awal. Jika dia true maka total lolos sama dengan total lolos ditambah 1, dan kita akan mengoutput tanda petik 2 sebanyak 2 kali setelah selesai dari perulangan, serta kita akan mengoutput
total lolos sama dengan yaitu dan menampilkan jumlah total lolos. Baiklah Pak, untuk fungsi akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang dimana nama fungsinya yaitu cek kelulusan. Di sini fungsi kami buat parameternya dengan real IPK integer gaji. Di sini kami mengeritun sebuah variabel hasil dengan tipe data string. Baiklah Pak, di sini kami mendeklar sebuah variabel hasil dengan tipe data string. Dan di sini kami membuat percabangan if yang dimana IPK lebih besar sama dengan 3,0 dan gaji lebih kecil sama dengan 3 juta. Di sini Pak, jika dia true, maka kami mengesan sebuah variabel yang menghasilkan lolos syarat awal. Jika dia false, kami mengesan sebuah hasil dengan penanda tidak lolos. Di sini kami mengeritun sebuah string hasil sesuai dengan parameter yang sebelumnya Pak. Baiklah Pak, soal 5 sudah kami buat dalam program flow logarithm. Sini kami akan membuat input yang diinginkan pada soal nomor 5. Baiklah Pak, setelah menjelaskan program kami ini, yaitu program kelima, kita akan mencobanya dengan contoh yang telah diberikan. Baiklah Pak, untuk yang pertama kita akan masukkan N, yaitu jumlah pendaftar sebanyak 5, dan memasukkan nama Andi, kemudian IPK 3,4, dan untuk gaji yaitu 2.500.000. Serta untuk tanggungan ada 4. Lalu untuk nama yang selanjutnya itu Sari dengan IPK 2,9 serta gaji 2.600.000. Dan untuk tanggungan ada 3. Selanjutnya kita akan membuat nama Nur dengan IPK 3,7 serta gaji 5 juta dan tanggungan 2. Serta Raffi dengan IPK 3,1 dan gaji 1.500.000 serta dengan tanggungan 5. Dan untuk nama yang terakhir yaitu Lilis, IPK 3,0 dengan gaji 3 juta serta tanggungan 3. Maka keluar output di mana Andi lolos syarat awal, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos syarat awal, dan Lilis lolos syarat awal. Di sini kami buat lolosnya yaitu lolos syarat awal. Kemudian kami akan mengoutput satu lagi yaitu total lolos sama dengan 3. Baiklah Pak, untuk soal nomor 5 kami telah menyelesaikannya, maka kami dapat menyimpulkan bahwa program kami ini berhasil. Baiklah Pak, sekian video penjelasan kami untuk pengerjaan UAS Praktikum Pemrograman Visual 2025 semester 1. Baiklah Pak, untuk halangan yang kami rasakan itu auto gradingnya Pak. Terlalu sedikit waktu untuk membuat auto gradingnya karena kami mensubmitnya lewat 45. Baiklah Pak, untuk pemrograman kami ini telah kami submit di GitHub desktop kami. Lalu di sini sudah tertandai bahwa per 1 yaitu kami, Winnie dan Rapli telah terauto grading benar. Ada nilainya. Baiklah Pak, karena penjelasan kami telah selesai, maka kami akan mengakhiri video ini. Sebagai penutup, semoga penjelasan penggunaan fungsi array dalam kelima soal dalam UAS ini
dapat membantu memahami dan mempermudah kami untuk menyelesaikan soal ke depannya. Sekian dan terima kasih.